Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda berada. Saat ini Anda mengikuti Warta Berita Pagi untuk edisi penyiaran Sabtu 24 Februari 2024 dengan Sari Berita. Bawaslu Nagekeo himbau masyarakat kembali ke TPS untuk pemilihan suara ulang. Antisipasi kenaikan harga beras, Pemkab Nagekeo, Pemkab ND dorong dengan kegiatan operasi pasar murah. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta antisipasi kenaikan harga beras di pasar, pemerintah Kabupaten ND kerjasama Perum Bulog melaksanakan kegiatan operasi pasar murah dalam wilayah di Kabupaten ND. Laporan Rovinus Sula. Hal itu disampaikan Bupati ND Dr. Andos Haji Jafar Ahmad usai pantau kegiatan operasi pasar murah hari pertama di halaman kantor Bupati ND pada Kamis 22 Februari 2024. Bupati Jafar mengatakan antisipasi kenaikan harga beras di pasar, pemerintah Kabupaten ND bersama Perum Bulog Cabang ND melaksanakan kegiatan pasar murah. Kegiatan operasi pasar murah akan dilaksanakan selama 3 hari dengan 3 lokasi berbeda dalam wilayah kota ND. Ia menjelaskan, untuk hari pertama pada Kamis 22 Februari 2024, operasi pasar murah berlangsung di halaman kantor Bupati ND. Hari kedua Jumat 23 Februari 2024, operasi pasar murah berlangsung di depan Stadion Marilonga, wilayah Kecamatan ND Timur. Dan hari ketiga Sabtu 24 Februari 2024, operasi pasar murah akan berlangsung di pelataran kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten ND di wilayah Kecamatan ND Selatan. Ya, harusnya kita bertahap. Tetap Bulog dan Pemda itu dorong terus untuk pasar murah ini. Itu konsep kan pemerintah hadir saat begini, kita hadir untuk menekan harga biasa. Jadi ini 3 hari ke depan ini kita lihat ya, beras turun tidak. Kita tambah terus. Tidak ada BPTC masih ada, dan turun ke Pemda masih ada. Ya akan gelonor. Nah, daerah ini kan masih ada bansos. Nah, ini belum tersalur semua. Karena kemarin dikasih milu untuk kampanye desa, saya kampanye ke desa, segera terima itu bansos. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita bisa kendalikan harga ini. Bupati Jafar mengakui waktu yang disediakan 3 hari memang tidak cukup, tetapi secara bertahap Perum Bulog dan pemerintah Kabupaten ND akan mendorong dengan kegiatan pasar murah. Sementara untuk masyarakat di wilayah kecamatan luar kota, Bupati Jafar mengatakan akan diatasi dengan bansos. Karena sampai saat ini bansos belum disalurkan semua karena Marin masih sibuk dengan kegiatan pemilu dan para kepala desa diminta agar segera terima bansos. Dengan demikian kita dapat mengendalikan harga beras di ND. RRI ND Rovinus Fula melaporkan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan beras bagi masyarakat, Dinas Koperindak Kabupaten Nagekeo bekerja sama dengan Bulog Bejawa menggelar pasar murah hingga akhir Februari 2024. Laporan Suimam. Pelaksana tugas PLT Kadis Koperindak Kabupaten Nagekeo, Crispinus Saturnus Ledo Bude, kepada RRI Jumat 23 Februari 2024 menuturkan kegiatan pasar murah yang akan digelar ini merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam mengendalikan inflasi, terutama pada komoditi beras yang beberapa hari belakangan ini terus mengalami kenaikan. Dijelaskan, terkait dengan pasar murah, diharapkan masyarakat di Kabupaten Nagekeo bisa memanfaatkan kegiatan tersebut karena harga beras yang dijual sangat terjangkau sesuai harga eceran tertinggi HET, yakni Rp11.000 per kilogram yang dijual dalam kemasan karung ukuran 5 kg seharga Rp55.000. Untuk beras ini kita bisa manfaatkan proses pasar murah yang 1 minggu ke depan sampai dengan akhir bulan nanti itu masih dilakukan oleh Dinas Koperindak Nagekeo bekerjasama dengan Bulog Bejawa sesuai dengan surat yang sudah kami sampaikan kepada masing-masing camat itu supaya masyarakat memanfaatkan kegiatan ini untuk dapat membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau.
Dikatakan dengan kegiatan pasar murah diharapkan para pedagang tidak memanfaatkan situasi yang ada untuk membeli dan menjual lagi beras kepada masyarakat dengan harga yang tidak lazim. Untuk para pedagang, kami juga berharap jangan sampai memanfaatkan kesempatan impor beras untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Ia melanjutkan, hasil pantauan di lapangan, harga kebutuhan pokok di beberapa pasar di Kabupaten Nagekeo masih terpantau normal, hanya yang mengalami kenaikan itu di komoditi beras saja. Ditambahkan, dengan adanya kenaikan harga beras, masyarakat tidak usah risau karena stok beras di gudang Bulog masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Nagekeo menghimbau kepada masyarakat Nagekeo untuk menyukseskan pemungutan suara ulang di kabupaten tersebut. Laporan Lady Badin. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Nagekeo mengimbau kepada seluruh masyarakat Nagekeo, terutama bagi pemilih di 5 tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Aesesa untuk kembali ke TPS pada hari ini Sabtu 24 Februari 2024 guna melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo Yohanes Emmanuel Nane kepada RRI menyatakan harapannya agar pelaksanaan pemungutan suara ulang hari ini dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada kendala apapun. Bawaslu Nagekeo mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam PSU ini guna memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung dengan transparan, adil dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Kita minta masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 24 Februari saat dilakukan pemungutan suara ulang karena suara kita sangat berarti ya. Mungkin kita merasa capai lelah karena harus mengulang, ya saya sebagai penyelenggara minta maaf karena human error, ada kesalahan dalam proses ini, tetapi secara regulasi kita diberi kesempatan, diberi ruang oleh negara untuk mengulang supaya suara kita tidak sia-sia dan bisa digunakan untuk menunjukkan kedaulatan rakyat di tengah proses demokrasi yang ada. PSU dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nagekeo setelah adanya temuan bahwa pemilih di 5 TPS di Kabupaten Nagekeo tidak memiliki hak suara tetapi dilayani untuk memilih. Bawaslu menyatakan diperlukannya PSU sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun kelima TPS yang akan melakukan PSU di Kabupaten Nagekeo hari ini adalah 4 TPS di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, yakni TPS 03, TPS 04, TPS 06, dan TPS 09, serta 1 TPS di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, yakni TPS 20. RRI ND Lady Badin. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan tim untuk tampil dan mempromosikan pariwisata dan seni budaya daerah di ajang Hong Kong Flower Show di Victoria Park, Causeway, Hong Kong pada 15 hingga 24 Maret 2024. Laporan Veranda Garus. PLT Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur Joni Lerohi kepada RRI Jumat kemarin mengatakan, ajang tersebut bertujuan untuk menampilkan karya atau kreasi seni yang dapat menarik minat para pengunjung di Hong Kong, sekaligus untuk menarik para wisatawan agar mau berwisata ke Nusa Tenggara Timur. NTT juga akan membawa motif-motif tenun dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur untuk kemudian diperkenalkan ke pengunjung yang hadir dalam acara tersebut. Joni mengakui pasar potensial untuk Asia yakni di negara Cina karena tren pergerakan wisatawan Cina yang ke Indonesia cukup tinggi. Lihat sini potensi pasar untuk pariwisata gitu karena ini tempat berkumpulnya, tempat berkunjungnya berbagai kepentingan masyarakat baik itu dari lokal Hong Kong sendiri maupun dari seluruh penjuru dunia. Kurang lebih sih rata-rata tiap hari itu 600 sampai 1 juta pengunjung gitu. Lanjut Joni, tak hanya itu, tim yang akan berangkat ke Hong Kong dari bidang investasi dan sosial budaya juga akan diikut sertakan dalam acara tersebut. Joni menambahkan bahwa tak bisa dipungkiri, selama ini jumlah wisatawan asal Asia terbanyak berasal dari Cina. Namun, datanya tidak tercatat lengkap karena pintu masuk melalui Bali. Tema yang akan diangkat dalam kegiatan itu yakni berkaitan dengan rumah adat dari Ende dan Manggarai, serta beberapa replika Komodo. Sehingga kami punya kepentingan bahwa dan kita ikut serta mempromosikan potensi ekonomi kreatif, termasuk potensi seni budaya, pihak dunia akan lebih mengetahui tentang potensi-potensi tersebut dan akan mendorong untuk upaya untuk peningkatan kunjungan ke tempat kita gitu.
Dia berharap agar ada penerbangan langsung dari Singapura atau Malaysia atau dari Hong Kong langsung ke Kupang atau Labuan Bajo sehingga terdapat jumlah kunjungan wisatawan dari berbagai negara. Dan acara tersebut dapat membawa dampak baik untuk peningkatan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Harga beras di Kabupaten Ngada perlahan mulai mengalami kenaikan. Besaran kenaikan harga beras di Kota Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada bervariasi dengan kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Laporan Ferry Soo. Masih mahalnya pupuk dan harga beras dari petani atau pemasok juga naik, membuat kenaikan beras di Kabupaten Ngada tidak terbendung di pasaran, sehingga membuat masyarakat semakin kesulitan untuk bisa mengkonsumsi beras sebagaimana biasanya. Harga beras kini mengalami kenaikan secara perlahan. Harga yang biasanya Rp12.000 per kilogram menjadi Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram, sehingga tingkat konsumsi beras oleh masyarakat mulai menurun. Mahalnya harga beras diperkirakan akan terus naik dan bisa mencapai Rp20.000 per kilogram apabila terjadi kenaikan harga pupuk dan BBM, sehingga para petani dan pedagang beras berharap di tahun ini tidak ada kenaikan harga pupuk dan BBM untuk menekan laju kenaikan harga beras yang berdampak pada daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang beras dan juga petani, Rosa Liari, menjelaskan bahwa ketersediaan beras di lumbung padi milik petani sudah sangat berkurang sehingga dirinya harus menaikkan harga jual beras serta berharap agar harga pupuk dan juga BBM tidak mengalami kenaikan karena akan memperparah kondisi para petani, pedagang maupun konsumen. Iya, soalnya stoknya di sekarang kan tidak ada kosong tuh, makanya kami kasih naik harga, soalnya di sekarang sudah 15. Makanya kami jual ini kalau bersih sekarang kami jual 16. Kalau kosong pasti kami harus jual ke atas. Soalnya di sana kan beras kosong. Di penggiling-penggiling storan di penggilingan tidak ada kosong, beras kosong sekali. Harapan kami ke depan itu tuh semoga harga beras seperti itu. Kan kami petani tuh kami ada sawah. Harga sekarang kami bersyukur sekali harga beras sekarang di Soos naik. Dulu kan masih harga yang 9.000, 8.000, baru sekarang ini beras naik. Makanya kami petani itu kan kami bangga tuh beras naik. Walau kenaikan harga beras juga membawa keuntungan bagi pedagang, namun konsumsi beras mengalami penurunan, sehingga pemerintah diharapkan segera mengatasi masalah ini secepatnya. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Berita terakhir. KPUD Manggarai Barat siap menggelar pemungutan suara ulang PSU hari ini Sabtu 24 Februari untuk satu jenis pemilu yakni pemilu presiden dan wakil presiden di TPS 016 Owai Kelambu, Kecamatan Komodo. Laporan Rosa Dalima. Untuk Manggarai Barat, PSU itu hanya di satu TPS. PSU digelar sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pengawas TPS melalui KPPS karena terbukti benar terjadi keadaan sesuai pasal 80 ayat 2 huruf D pada TPS 016 Kelurahan Wai Kelambu, Kecamatan Komodo dengan jumlah pemilih 139 orang. Demikian disampaikan Ketua KPUD Manggarai Barat Kris Beda terkait PSU di wilayah itu. Dia menjelaskan terdapat 15 orang pemilih yang beralamat KTP luar wilayah NTT terbukti menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Ketua Bawaslu Manggarai Barat Leni Seriang ketika dikonfirmasi RRI Jumat sore membenarkan jika ada temuan dari Bawaslu soal pelanggaran di TPS Wai Kelambu dan terbukti sehingga pihaknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU. Kenapa sampai ada PSU? Itu kemarin pas hari pemungutan suara itu ada pemilih luar, pemilih ber-KTP luar NTT yang mendatangi TPS dan oleh KPPS diberikan hak untuk memberikan suaranya khusus untuk pemilihan presiden wakil presiden. Jadi ada sejumlah 15 orang pemilih ber-KTP luar yang semestinya tidak boleh karena aturannya kan untuk pemilih, terutama untuk pemilih yang berkategori pemilih khusus itu adalah pemilih yang
beralamat di TPS setempat. KPPS lanjut Leni Seriang terbukti membolehkan 15 orang pemilih tersebut untuk menggunakan hak suaranya. Leni katakan 15 pemilih berKTP luar ini bukan wisatawan, namun mereka yang sedang bekerja di Labuan Bajo. Disinggung adanya himbauan Bawaslu Pusat untuk memantau money politik di PSU, Leni kemukakan di Manggarai Barat pemilu khusus untuk presiden dan wakil presiden. Namun untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, Bawaslu melalui Panwasjam akan tetap melakukan pengawasan guna memastikan PSU berjalan sesuai aturan. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Sekian Warta Berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Saria Ora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.